4 bulan berlalu dan semuanya terlihat baik-baik. Atau setidaknya itulah yang dikira oleh Lily dan Aji. Keluarga yang baru mereka bangun mulai beradaptasi dengan kebiasaan kedua keluarga dan jadwal kerja mereka. Tak ada yang mudah, tapi keduanya semakin bisa menyesuaikan semuanya perlahan-lahan. Semua terasa lebih mudah karena cinta selalu berada di hati keduanya. Tapi ternyata itu tak terjadi di kantor. Pagi itu Lily tiba-tiba masuk ke ruangan Aji. Pria itu memalingkan wajahnya dari layar laptop yang sedang diketiknya. Memandangi heran istrinya yang masuk tanpa mengetuk pintu lagi. "Ada apa?" tanya Aji khawatir. Belakangan hati Lily gampang banget berubah. Sebentar marah-marah tak jelas juntrungannya. Sebentar sudah tertawa-tawa. Pagi dia diam 1000 bahasa. Sore istrinya itu sudah berceloteh bak burung betet. Setiap kali perubahan itu terjadi, Aji kadang tak tahu harus melakukan apa-apa. Ia kehabisan ide. Karena itu tiap kali ia melihat sedikit saja ada sesuatu pada Lily, ia buru-buru bertanya. Lily menguap. "Ngantuk?" Lily mau bobo. "Boleh kan, Mas?" tanya Lily. Sebenarnya itu bukan pertanyaan, lebih mirip pernyataan. Karena dengan cueknya Lily membuka laci meja dan mengambil kunci kamar yang ada dalam ruang kerja Aji. Seperti di lantai 9 dulu. Ruang kerja Aji yang sekarang juga dilengkapi kamar tidur. Kamar yang bisa digunakan Aji saat ia harus lembur atau lelah. Namun, sejak pindah ke lantai 23, kamar itu hanya digunakan Lily. Sejak menikah, Aji tak pernah bisa tidur tanpa istrinya lagi. Ia bahkan membawa Lily kemanapun saat harus perjalanan bisnis. Posisi sekretaris yang dipegang Lily cukup menjadi alasan untuk itu. Aji hanya tersenyum dan mengangguk, membiarkan istrinya melakukan apapun yang diinginkannya. Semalam Aji terlalu bersemangat, sampai lupa kalau Lily itu gampang lelah. Tak lama setelah Lily menutup kamar dan Aji kembali bekerja, pintu ruang kerja diketuk. Aji teringat janjinya. Pagi ini Pak Wira ingin melaporkan sesuatu padanya. Jadi ia menyuruh si pengetuk pintu untuk masuk. Benar dugaannya. Pak Wira muncul dari balik pintu. "Selamat pagi, Pak Aji," sapa Pak Wira sambil berjalan mendekat. "Pagi, Pak Wira. Gimana? Ada masalah?" tanya Aji to the point. Ia hanya punya waktu setengah jam untuk bicara. Dan harus segera menyelesaikan review mengenai salah satu proyek yang akan mulai minggu depan. Setelah itu ia masih harus memimpin rapat keuangan. Tak ada waktu untuk berbasa-basi. Pak Wira terlihat ragu. Maka Aji tersenyum. Ia tahu, Pak Wira mungkin hanya seorang kepala HRD yang masih jauh dari sikap profesional. Tapi Pak Wira adalah salah satu karyawan setia yang bekerja sejak Papa Aji yang memimpin dan salah satu karyawan yang paling dipercaya oleh Papa. Pekerjaan Pak Wira mungkin tak sebaik para staf profesional yang memiliki basic pendidikan tinggi. Namun kejujuran Pak Wira sudah tak lagi diragukan. Ia tak hanya menganggap Golden Eagle sebagai perusahaan,
tapi menjadikan dirinya bagian dari keluarga Aji. Ia tak segan memberi peringatan atau kritik setiap kali Aji melakukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang dianggap Aji sebagai nilai plus tersendiri. Karena itu, Aji hafal raut wajah Pak Wira saat ia ingin menyampaikan kritik. Seperti saat ini. Begini, Pak Aji, maaf kalau ini sedikit pribadi. Tapi mau tidak mau saya harus menyampaikan masalah ini karena sudah banyak keluhan yang saya terima belakangan ini, kata Pak Wira membuka dialog. Aji mengangguk. Silakan, Pak. Pak Wira menghela nafas panjang. Ini mengenai istri Bapak. Istri saya, kening Aji berkerut dan matanya secara otomatis menatap pintu kamar dengan khawatir. Tak masalah kalau ia mendengar kritikan soal Lili. Masalahnya, ia tak ingin emosi Lili meledak saat mendengar kritik Pak Wira. Banyak karyawan merasa, begini, maaf kalau saya harus jujur, Pak. Tapi istri Bapak telah melakukan beberapa hal yang membuat para karyawan merasa tidak nyaman. Jadi, petik 2. Tunggu. Pak, bisa dijelaskan hal-hal itu apa saja? Tanya Aji. Lili pasti tertidur lelap. Buktinya tak ada suara terdengar dari dalam kamar. Beberapa hari lalu, Mas Teguh dan Mas Danu yang ditugaskan oleh Bapak untuk mengurus pembebasan tanah warga untuk pembangunan mal justru diajak Mbak Lili untuk makan-makan. Padahal seperti Bapak ketahui, pembebasan tanah itu sekarang sedang bermasalah karena beberapa orang warga tidak setuju. Padahal di hari itu, Legal Departemen dan Mas Teguh itu ada meeting membahas hal ini. Malah ditunggu berjam-jam tidak datang sampai sore. Dewi dari Legal yang komplain ke saya, lapor Pak Wira cepat. Aji mengangguk-angguk. Lili memang seperti itu. Seringkali bersikap spontan. Mungkin Lili tidak tahu kalau ada meeting di hari yang sama. Tapi ia tak bisa membela istrinya. Saat ini Aji bertindak sebagai seorang presiden direktur, bukan sebagai suami seorang Lili. Yang kedua mengenai gift untuk acara ulang tahun perusahaan. Departemen R&D yang tahun ini mendapat giliran tiba-tiba mengubah budgetnya. Memang tidak terlalu signifikan, tapi membuat finance terpaksa melakukan revisi budget dan komplain ke saya juga. Dan menurut R&D, mereka mendapat perintah dari kepala depnya yang akhir-akhir itu sering bersama Mbak Lili, lanjut Pak Wira. Kepala R&D yang baru adalah seorang jenius komputer yang sulit dipahami jalan pikirannya. Awalnya Aji ingin memahami Syah Jihan, gadis muda yang berotak encer itu, dengan meminta pada Lili untuk mendekatinya. Tapi siapa sangka kedekatan itu kini dipermasalahkan. Ganti Aji yang menghembuskan nafas. Kalau begini, ia sendiri tak yakin bisa membela Lili. Bagaimanapun ia harus profesional. Baiklah, Pak. Saya sepenuhnya memberi kekuasaan pada Pak Wira untuk memutuskan. Tapi sebagai pimpinan, saya sarankan Bapak mengadakan meeting dengan kedua kepala departemen itu dan Lili untuk mencari solusi. Kalau memang yang salah itu Lili, silakan lakukan tindakan apapun yang harusnya Bapak lakukan, kata Aji bijak.
Kesalahan seperti ini tak terlalu besar sebenarnya. Paling Lily hanya kena warning. Tapi ia harus menjadi contoh bagi karyawannya. Sudah lama juga ia tak mengusik istrinya. Paling tidak, ini caranya bisa membalas sikap uring-uringan Lily belakangan ini. Pak Wira pun pamit pergi. Tepat saat ia keluar, Lily keluar. Bibirnya cemberut. Dasar tukang ngadu, gitu aja diaduin. Set, nanti Pak Wira dengar, telunjuk Aji tegak di depan mulutnya. Memberi peringatan. Lily tak menjawab, hanya matanya memandang sebal pada Aji. Lily beneran gak gitu tahu. Mas, Lily itu kerja. Bantuin Mas Teguh sama Mbak Jihan aja. Cuma ya gimana mau jelasin? Masak Lily kudu diikuti Pak Wira biar beliau ngerti, gerutunya sambil menghempaskan tubuh di sofa. Aji berdiri, menyusul istrinya duduk di sofa. Kamu gak boleh gitu, Li. Kalau memang caramu salah, ya pasti hasilnya salah. Ini kan belum diputuskan baru mau meeting. Nanti biar Teguh sama Jihan yang jelasin buat kamu, kata Aji menenangkan. Tangannya meraih tangan istrinya. Lily menatap suaminya. Entah kenapa, saat ini Lily jengkel sekali pada pria ini. Tidak hanya hari ini, tapi juga beberapa hari terakhir. Ia ingin sekali memukul Aji. Menjitak kepalanya dan sekarang ia benar-benar ingin menggigitnya. Ia selalu merasa gemas melihat Aji. Alis Aji terangkat saat melihat raut wajah Lily. Ia ingin menghindar, tapi terlambat. Lily sudah mengangkat tangannya hingga tangan Aji ikut terangkat dan menggigit tangan pria itu sekuat tenaga. Kamu, Aji tak berteriak, hanya keningnya berkerut semua. Menahan sakit mendadak, anehnya, Lily malah tersenyum puas. Dari tadi pengen banget gigit. Aji melongok, tak ada rasa bersalah di wajah Lily. Sama sekali tidak ada, padahal bekas gigitannya terdapat titik-titik darah. Ya sudah suamiku sayang. Suamiku jelek, istri cantikmu mau kerja dulu ya. Bye, santai. Lily berdiri, mencium pipi Aji dan keluar melenggang. Bergegas Aji meraih ponsel, menelpon seseorang. Emak, bertanya pada perempuan yang punya pengalaman menghadapi Lily.